Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara sosialisasi dan peluncuran aplikasi pendaftaran kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan madrasah program pengembangan keprofesian berkelanjutan bersama saya Ine Yudawati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual pada hari ini. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom meeting ataupun melalui live streaming YouTube Madrasah Reform. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika pada 20 April lalu kita sudah mengadakan webinar mengenai petunjuk teknis penggunaan dana bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hari ini secara khusus kita akan membahas bagaimana teknis pendaftaran kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan madrasah yang ingin mendapatkan bantuan yang masuk di program proyek REP MIKR. Ya, baik, saat ini sejumlah narasumber sudah bergabung bersama kita. Yang pertama, yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Muhammad Zain. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Zain. Ya, sambil menunggu Pak Zain bergabung bersama kita, ada Pak Ainur Rafiq selaku koordinator komponen 3 REPM IKR Project. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar Mbak Ina? Ya, jelas Pak, sangat jelas. Ya, lalu kemudian juga bergabung bersama kita ada tim pengembang portal KKGTK madrasah.kemenak.go.id yang nanti akan menjelaskan teknis penggunaan portal untuk pendaftaran kelompok kerjanya ya. Nah, juga bergabung bersama kita ini ada Bapak Ibu dari Kanwil Kemenak di seluruh Indonesia, ada juga Bapak Kabid dan Kasih Penmat. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Juga ada sekitar 1.000 nih pemirsa melalui live streaming YouTube. Baik, kita awali acara hari ini. Sebelumnya Mbak Sapta atau Mas Heru mungkin bisa dicek kembali ya. Tadi Pak Direktur sudah bergabung bersama kita, namun sepertinya terlempar keluar lagi dari ruang meeting virtual. Baik, langsung saja kita sambil menunggu Pak Direktur, mungkin Pak Rafiq bisa menjelaskan dulu Pak kebijakannya secara umum, seperti apa sih Pak kesiapannya dan juga nanti itu tahapan proses pendaftarannya itu seperti apa. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, yang kami hormati Ketua PMU, Bapak Dr. Muhammad Fakih, yang kami hormati para kepala bidang di seluruh Indonesia. Meskipun ada yang saat ini internetnya terputus, yaitu di Papua. Tadi laporan ke kita, ternyata di Papua itu pipanya, sambungan pipanya itu terputus, jadi internetnya terganggu. Yang kami banggakan juga teman-teman admin Simpatika yang di Kanwil. Semoga saja Bapak Ibu sehat selalu. Juga tim Simpatika Pusat yang kami hormati, Mas Arif dan kawan-kawan. Juga para pemirsa di YouTube ya, streaming YouTube di Madrasah Reform. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Jakarta pagi, mungkin kalau di daerah timur sana sudah siang, kita bisa bertemu untuk yang kedua kalinya terkait dengan program blockchain kita. Barangkali Mbak Sapta bisa ditayang apa yang saya kirim tadi, sampai bisa ditayang ya Mbak Sapta ya, yang file yang saya kirim tadi.
Sambil menunggu itu kita akan sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita rilis ini adalah sebenarnya adalah salah satu bagian dari sistem informasi manajemen PKP yang sedang kita bangun. Sistem informasi manajemen PKP yang sedang kita bangun. Kita sudah mulai dengan kemarin pelaksanaan seleksi instruktur nasional, fasilitator provinsi dan fasilitator daerah, itu juga bagian dari SIM PKB. Yang pertama kali kita bangun sebenarnya adalah AKG yang kita laksanakan di tahun 2020. Karena yang namanya AKG itu adalah pintu masuk pelaksanaan PKB. Barangkali Mbak Sabta kalau bisa ditayang lebih bagus. Ya. Kemudian yang pertama tahun 2020 kita sudah membuat aplikasi AKG, kemudian seleksi untuk PKB-nya, kemudian kita membangun lagi yang namanya aplikasi KKGTK Madrasah. KKGTK Madrasah. Nah, kalau aplikasi KKGTK Madrasah ini sudah kita rilis, alhamdulillah hari ini bisa kita rilis. Kemudian nanti data sudah masuk di KKGTK Madrasah, maka terkait dengan usulan atau proposal itu bisa diberikan atau bisa disampaikan ke kita melalui sistem itu. Nah, terkait dengan KKGTK Madrasah ini, memang teman-teman admin Simpatika, saya sudah berkeliling ke 6 provinsi untuk melakukan pemetaan dengan model perspektif baru. Sesuai dengan juknis tentang KKG-MGMP, kita memakai perspektif baru, maka pemetaannya itu berbasis Simpatika. Artinya, kita membuat kelompok kerja, itu dasar datanya adalah Simpatika, tidak boleh keluar dari Simpatika. Karena dengan perspektif yang lama, pengelompokan kelompok kerja atau pemetaan kelompok kerja, itu tidak bisa dilakukan secara tuntas, karena ternyata dengan perspektif yang lama itu, yang ikut kelompok kerja itu gurunya hanya itu dan itu saja. Artinya tidak menyentuh semua guru yang tercatat di Simpatika. Nah, dengan perspektif baru ini, dengan adanya aplikasi KKGTK Madrasah ini, diharapkan semua guru dan semua tenaga kependidikan madrasah, semua masuk dalam kelompok kerja. Harapan kita seperti itu. Nah, pada saat ketika pemetaan itu sudah kita lakukan, kemudian teman-teman sudah mendapatkan SK, maka nanti akan kita cross-check di Simpatika apakah benar orang yang dimasukkan di situ adalah yang berbasis Simpatika. Maka di aplikasi yang dibangun oleh teman-teman komponen 4 terkait dengan KKGTK Madrasah ini adalah berbasis data yang sangat-sangat valid. Harapan kita nanti ketika admin provinsi atau admin kabupaten kota, bahkan admin pusat, itu data yang dimasukkan harus benar-benar akurat. Karena kalau tidak akurat, itu pasti nanti akan tertolak secara sistem. Nah, kita mencoba untuk melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Ini adalah SIM PKB kita ya. Kemudian turun Mbak di slide kedua. Slide kedua. Oke, nah itu kita lihat. Di situ ada AKG, ada PKG, ada UKG, ada UKM PPG. Ini baru berbicara tentang guru. Sementara untuk pengawas kemarin ada yang namanya AKP, untuk kepala madrasah ada yang namanya AKK. Dan selanjutnya itu adalah aplikasi yang sudah kita bangun di tahun 2020. Kemudian pemetaan KKGTK Madrasah ini yang sedang kita bangun, yang sedang kita rilis ini. Nah, yang namanya rilis itu biasanya masih ada sedikit kekurangan di sana-sini. Dan itu nanti akan kita sempurnakan sambil berjalan. Karena kalau kita membangun sistem itu, sekali jadi langsung sempurna itu nggak mungkin, suatu hal yang mustahil. Nah, dengan adanya pemetaan KKGTK melalui aplikasi ini nanti, akan muncul nama kelompok kerja, alamat lengkap kelompok kerja, dan juga nomor SK kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan madrasah. Jadi semua nanti akan memiliki nomor SK. Nah, terkait dengan nama, alamat, dan nomor SK inilah nanti untuk bank penyalur akan membuat namanya BUREKOL, buku rekening kolektif atau buku rekening massal istilahnya.
Nah, karena untuk memiliki buku rekening, untuk mendapatkan block grant itu harus ada buku rekening. Nah, buku rekening itu bisa dilakukan atau bisa dibuka ketika kelompok kerja itu satu memiliki nama, dua memiliki alamat yang jelas, tiga memiliki nomor SK. Nah, ketika buku rekening sudah dibuatkan, nanti secara masif, secara kolektif akan kita buatkan, maka block grant akan kita kirim ke penerima, ke kelompok kerja. Nah, ketika anggaran sudah diberikan atau sudah disalurkan ke seluruh kelompok kerja yang ada, maka mereka melakukan PKB melalui LMS. LMS itu Learning Management System. Nah, sekarang ini tim pengembang PKB sedang melakukan itu, yaitu dengan adanya pengumpulan PowerPoint, PPT untuk itu, kemudian modul, kemudian UP, dan sebagainya, itu nanti masuk di dalam LMS. Jadi untuk pelaksanaan PKB itu nanti ada 3 moda. Jadi moda online murni, kemudian ada moda blended, artinya tatap muka dan online, dan yang ketiga adalah model tatap muka, itu berbasis LMS. Kemudian ketika PKB sudah dilakukan, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi, sekaligus quality assurance. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ketika sudah ada evaluasi, sudah ada laporan, maka nanti akan berputar lagi ke depan, ke atas. Nah, ketika Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu Tendik sudah melaksanakan PKB, maka mereka akan melakukan tes untuk dievaluasi apakah PKB ini berhasil atau tidak. Lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Ya. Oke, ini adalah KK GTK Madrasah. Ini nanti yang akan kita lakukan di aplikasi kita, nanti akan dipresentasikan oleh tim pengembang. Yang pertama adalah filosofi ya. Filosofinya adalah semua guru Tendik Madrasah yang tercatat di Simpatika wajib masuk kelompok kerja, tetapi tidak boleh masuk di 2 kelompok kerja. Artinya tidak boleh wajib nikah tapi tidak boleh poligami. Itu intinya di situ. Kemudian kategori secara garis besar itu ada 2, yaitu kelompok kerja guru dan kelompok kerja tenaga kependidikan. Garis besar ada 2. Rinciannya untuk kelompok kerja guru itu mulai dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA. Khusus untuk jenjang MTS dan MA itu disebut MGMP, sesuai dengan nama mapel. Kalau setelah kita sisir, untuk MTS itu ada sekitar 16 mata pelajaran, dan untuk MA ada sekitar 30 mata pelajaran, karena jurusannya masing-masing. Ada jurusan IPA, IPS, bahasa, agama, keterampilan, dan macam-macam. Kemudian untuk kelompok kerja Tendik itu kita kategorikan ada 7. Yang pertama adalah KKM, itu adalah kepala madrasah, Pokjawas itu pengawas, KKTU itu TU, KKTA itu tenaga administrasi, KKTL itu tenaga laboratorium, KKTP itu tenaga perpustakaan, NKKPA, PA itu pembina asrama atau pesantren. Kemudian untuk struktur organisasi nanti terbagi menjadi 2 untuk kelompok kerja ya. Yang pertama adalah SC dan yang kedua adalah OC. Jadi dibagi menjadi 2 untuk struktur organisasinya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke. Untuk SC itu diisi oleh pengarah, penanggung jawab, dan pembina. Pengarah kalau level Kanwil itu Bapak Kakanwil, kalau level Kabupaten Kota itu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Untuk penanggung jawab, untuk level Kanwil itu adalah Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam atau Bapak Pendidikan Madrasah. Kalau level Kabupaten Kota itu adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah atau Pendis. Kemudian pembina. Pembina untuk Pokjawas itu wajib dari orang Kementerian Agama, tidak boleh diisi oleh pengawas. Kemudian untuk kepala madrasah, pembina bisa diambilkan dari orang kantor Kementerian Agama atau dari pengawas, boleh untuk KKM ya. Kalau untuk KKG dan MGMP itu bisa diambilkan dari kepala madrasah, bisa juga diambilkan dari pengawas, bisa juga diambilkan dari pegawai di kantor Kementerian Agama. Tetapi tetap itu hanya
dijabat oleh satu orang. Jadi pengarah satu, penanggung jawab satu, pembina juga satu. Kemudian masuk ke OC. OC itu Organizing Committee ya. Itu yang pertama adalah ketua, yang kedua adalah sekretaris, yang ketiga adalah bendahara, kemudian yang keempat ketua bidang program, yang kelima ketua bidang organisasi, yang keenam ketua bidang profesi dan karir. Sisanya itu menjadi anggota semua. Nah, kemudian di SK itu juga nanti ada yang namanya nama KK GTK Madrasah, dan itu diharapkan sesuai template, itu nanti yang ditulis di nama itu adalah yang ada di dalam kurung, itu adalah nama pendeknya atau kependekannya. Karena kalau ditulis panjang, nanti di buku rekeningnya itu terlalu panjang. Kalau misalnya ditulis musyawarah, guru, mata pelajaran, kimia, madrasah, aliyah, kabupaten, Sleman, dan sebagainya. Itu terlalu panjang, maka nanti ditulis di situ, nanti di template akan diperlihatkan oleh tim pengembang, di situ disingkat. Ya. Kemudian alamat lengkap, sekali lagi untuk alamat lengkap harus ada kode pos, ya, wajib ada kode pos. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nomor SK KK GTK Madrasah. Nah, itu barangkali sebagai pembuka ini, semoga saja rilis aplikasi KKGTK ini bisa berjalan dengan lancar, dan teman-teman terutama adalah admin pusat atau kita sebut sebagai super admin, kemudian admin provinsi yang teman-teman operator Simpatika Kanwil, juga admin kabupaten kota tetap sehat selalu, karena teman-teman nanti yang banyak bekerja keras, mohon nanti bapak-bapak kabit, bapak-bapak kasih di kabupaten kota untuk memberikan suprafit ya kepada para admin kita. Semoga mereka sehat selalu karena pekerjaan mereka nanti akan sangat besar, karena ini menuntut pekerjaan yang sangat akurat dan sangat valid. Demikian barangkali Mbak Ina, terima kasih, semoga sukses selalu. Saya mengucapkan selamat atas lahirnya aplikasi KKGTK Madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Raufik penjelasannya ya. Jadi memang beberapa hari terakhir ini ke live agent juga banyak nih Pak yang bertanya yang masuk tendik itu apa aja gitu ya. Nah, dari tadi paparan Pak Raufik ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga jadi bisa lebih memantapkan, terus bisa persiapan untuk mendaftarkan kelompok kerjanya. Nah, saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Muhammad Zain. Assalamualaikum Pak. Mas Heru, apakah mungkin bisa dibantu audionya? Sudah ya. Putusan. Assalamualaikum Pak Zain. Ya, baik. Sambil kami mencoba menghubungi kembali, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi penjelasan teknis ya. Seperti apa sih penggunaan portal KKGTK Madrasah .kemenak.go.id untuk kepentingan pendaftaran kelompok kerja ini. Mungkin Mas Rianov bisa menjelaskan, dan materinya juga sudah di-share ke kolom chat di Zoom ya. Nanti untuk Bapak Ibu pemirsa live streaming YouTube, kami akan share juga di sana paparan yang akan disampaikan oleh Mas Rianov. Silahkan Mas Rianov. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rianov, mungkin videonya bisa atau ada materi yang mau di-share ya? Silakan. Oh iya, ya. Untuk aplikasi, saya akan coba share screen. Sebentar.
Baik, apakah layar saya sudah bisa dilihat? Sudah, Mas, silahkan. Baik, jadi aplikasi untuk program bantuan kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan madrasah ini bisa diakses di KKGTK strip madrasah.kemenag.go.id. Dan aplikasi ini sudah live. Ini linknya saya share juga di chat agar Bapak Ibu bisa. Sebentar. KGTK madrasah ID. Ya. Jadi secara umum program bantuan ini mungkin Bapak Ibu sudah mendapat informasi. Di web bisa dilihat tentang program bantuan, kemudian tujuan, lalu bentuk bantuannya, sampai ke alokasi dana untuk setiap kelompok kerja, lalu ada ketentuan alokasi dana bantuannya, kemudian pelaksanaan bantuan, dan ini adalah alur proses pengajuan bantuan mulai dari pendaftaran sampai pengajuan proposal. Nah, kemudian bila memerlukan bantuan itu bisa mengontak helpdesk. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tahapan awal untuk kelompok kerja. Nah, ini tahapan awalnya ini sebenarnya dimulai dari karena kelompok kerja ini harus memiliki dasar SK, maka harus ada SK yang diupload oleh admin kabupaten atau kota di setiap kantor Kemenag masing-masing wilayah. Jadi untuk admin kabupaten kota maupun admin provinsi itu bisa mendaftar sebagai admin, ada di ujung kanan atas, diklik. Nah, ini form pendaftarannya cukup sederhana. Hanya cukup memasukkan NIK, nama, email, nomor HP, kemudian pilih tipe adminnya, admin kabupaten kota atau admin provinsi. Selanjutnya mungkin akan dipandu oleh Pak Yogo. Pak Yogo sudah bisa ya? Sudah, Pak Dalam. Oke, ini saya yang menjadi operator, mungkin Pak Yogo yang menjelaskan ya. Oke, silakan Pak Yogo langsung saja. Terima kasih. Kita akan mulai. Proses dari sistem ini diawali dari pendaftaran sebagai admin. Admin dikelompokkan menjadi dua, yaitu admin level provinsi dan admin level kabupaten kota. Di sini, untuk mengakses registrasi admin ini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riano, dari homepage, ada websitenya, di situ ada tombol pendaftaran admin. Nah, diklik, maka sudah nanti akan muncul page form registrasi admin. Data pertama yang diinputkan adalah NIK dari admin yang bersangkutan. Misalnya, silakan bebas sesuai dengan ini. Kalau misalnya ada calon admin yang hadir di sini bisa juga ya sambil mencoba ya, bisa langsung juga. Jadi masukkan NIK-nya, lalu kemudian entrikan namanya,
Kemudian yang ketiga, inputannya adalah email. Pastikan email yang diinputkan ini adalah email yang valid. Artinya email yang sering kita gunakan dan memang bisa dibuka ya, kita tahu user dan passwordnya. Kemudian masukkan nomor HP-nya untuk melengkapi informasi dari admin. Kemudian kita pilih, setelah itu kita pilih, kita akan mendaftarkan sebagai admin yang mana, apakah kabupaten ataukah provinsi. Kalau kabupaten misalnya, di sini akan muncul provinsinya dulu, misalnya Jawa Barat. Oke. Lalu dari situ akan muncul pilihan kabupaten mana dari provinsi yang kita pilih sebelumnya. Kemudian setelah itu kirim. Nah, ketika ini dikirim, maka akan ada notifikasi via email. Artinya nanti di email yang bersangkutan akan muncul pemberitahuan bahwa data kita sudah diterima. Seperti itu kurang lebih. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silakan menggunakan email yang valid. Nanti akan muncul notifikasi atau email balasan dari sistem. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang terhormat Triana Funamausa, kami telah menerima permintaan Anda untuk menjadi admin Kabupaten Kota. Dan data registrasi Anda sudah masuk ke dalam sistem. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi. Terima kasih. Nah, sistem akan melakukan proses yaitu verifikasi pengajuan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan email yang valid nanti sama akan mendapatkan balasan yang seperti tadi. Baik. Kemudian kita akan masuk sebagai super admin. Nah, ini super admin ini adalah atau admin pusat, ini adalah admin yang dikelola oleh Kemenak langsung untuk mengelola ajuan calon admin. Silakan Pak Diano untuk login sebagai super admin atau pusat. Ya. Nah, kalau tidak valid akan muncul notif seperti itu. Baik. Ini login sebagai admin provinsi. Ya. Coba loginnya sebagai admin pusat atau super admin, Pak Diana. Gunakan yang email Hamdani Dev ya. Itu di kardus apa sih? Nah, di sini setelah berhasil login sebagai super admin akan muncul beberapa menu. Kita akan fokus yang pertama ke menu pengajuan admin. Nah, kalau kita klik Maaf Bapak Ibu, saya akan mute all dulu ya Pak Yogo, nanti silahkan dibuka lagi audionya ya Pak Yogo. Baik. Ya silahkan Pak Yogo dibuka dulu. Audionya. Sudah saya ask to unmute. Baik. Ya. Baik. Nah, di sini kita akan login. Tadi sudah login sebagai admin pusat atau super admin. Di sini kita akan
mengklik pengajuan admin. Nah, disinilah kita bisa melihat rupanya sudah lumayan banyak nih yang sudah mengajukan sebagai admin ya. Tadi, nah kita nomor 1, Riana Purnama, nicknya sekian, nama kabupatennya, kotanya, ini admin kabupaten kota berarti ya, dari Kuningan. Nah, di sini support admin atau admin pusat punya 2 pilihan, apakah disetujui atau tidak. Jadi kalau memang dirasa oh ya ini valid, memang disetujui, maka pilih tombol disetujui, maka akan muncul notif, oke, ya, selesai. Nah, ketika ini sudah selesai, sudah disetujui, maka akan dikirim kembali ke email dari yang bersangkutan. Kita lihat lagi, mungkin Mariana, ada email lagi. Ya, itu sudah ada, Mariana, di inbox. Tadi di inbox, ya. Ini akan muncul seperti ini. Anda sudah disetujui sebagai admin kabupaten kota. Berikut ini akun yang digunakan untuk login. Harap dijaga kerahasiaannya. Jadi, usernya, email yang digunakan dalam waktu mendaftar, ya, kemudian passwordnya adalah random. Randomnya ini ada 8 digit. Digit pertama adalah huruf kapital, huruf besar. Digit kedua, ketiga, dan keempat adalah huruf kecil. Berikutnya 3 digit berikutnya adalah angka, dan 1 digit terakhir adalah spesial karakter ya. Ini yang akan digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem. Sebagai catatan, mohon dijaga user password yang sudah dikirim ini, dan kalau memungkinkan bisa langsung diganti passwordnya ya oleh change atau ubah password. Di sini kita lihat ada ubah password. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa login, nanti tinggal pilih ubah password, masukkan password lama yaitu dari email yang tadi yang sudah dikirim, kemudian masukkan password barunya. Nah, baik, kita akan keluar, kita akan coba login sebagai admin Kuningan ceritanya ya, seperti ini. Caranya sama seperti tadi kita login sebagai admin pusat, pilih tombol masuk, klik, kemudian masukkan email kita, hasil dari yang dikirim lewat email tadi, kemudian masukkan passwordnya. Ini harus persis sama ya. Login. Nah, kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa berhasil login sebagai admin kabupaten kota. Di sebelah kiri atas, agak ke kiri ke atas itu ada kabupaten kotanya apa, yaitu di sini Kuningan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Lalu kita akan coba, yang pertama yang akan kita lakukan sebenarnya melakukan proses dokumen template ya, melihat dokumen template. Nah, ini kelihatannya belum disiapkan. Nanti ada tim kita coba akan mengupload dokumen template-nya. Kita akan langsung saja menyusun SK. Jadi admin kabupaten kota ini akan menyusun SK, untuk kelompok kerja di wilayah kerjanya si admin, dalam hal ini Kuningan ya. Baik, kita akan coba pilih menu SK KK ini kelompok kerja, kemudian muncul ada tombol tambah, pilih tambahnya, ya. Kemudian dari situ akan muncul inputan yang harus diisi admin. Inputan ini yang akan menjadi data di SK nantinya. Yang di paling atas, kita lihat dulu yang paling atas, provinsinya Jawa Barat, kabupaten kotanya adalah Kuningan. Kita kunci lokasinya ini di area penugasan dari admin yang bersangkutan supaya tidak ada lintas, jangan sampai dia di Kuningan tapi membuat kelompok kerja di wilayah yang lain. Baik, kemudian akan ada pilihan pilih kelompok kerja. Ada sejauh ini ada 5 yang sudah kita masukkan, tidak menutup kemungkinan nanti akan lebih banyak lagi ke depannya. Kita akan coba pilih MGBK ya, atau mata pelajaran boleh MP. Baik. Kemudian kita pilih misalnya MTS,
Lalu pilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada mata pelajarannya. Baik, pilih matematika misalnya. Ya. Kemudian masukkan nama penanda tangan. Nama penanda tangan ini yang kami dapatkan informasinya adalah kepala ya, yang ada di Kuningan dalam ini contohnya. Misalnya siapa Pak? Mungkin bisa diinputkan. Ya. Kemudian masukkan tanggal SK-nya. Nah, tanggal SK-nya itu berupa tanggal, bisa dipilih tanggal berapa, bulan apa. Kemudian masukkan nomor SK-nya. Nah, nomor SK ini pastikan adalah SK unik, Pak, Bapak Ibu sekalian, karena nanti ketika ada duplikasi ini akan terdeteksi oleh sistem dan tidak bisa dimasukkan nanti. Jadi pastikan nomor SK yang diinput. Kami membebaskan formatnya seperti apa, urutannya ke berapa, yang jelas pastikan nomor SK ini belum pernah masuk ke dalam sistem sebelumnya. Baik, setelah memasukkan nomor SK, inputan berikutnya adalah memasukkan email dari kelompok kerja. Email ini harus juga valid, karena email ini yang akan digunakan oleh sistem untuk mengirimkan user dan password untuk kelompok kerja yang bersangkutan. Kapan dikirimnya? Setelah dokumen atau SK sudah disahkan. Lanjut, setelah input email kelompok kerja, yang kita inputkan adalah nama pengarah. Kemudian nama penanggung jawabnya, nama pembinanya, kemudian diikuti dengan alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini info yang kami dapatkan diharapkan ini selengkap mungkin, dari mungkin nama gangnya atau RT, RW, nomor dan seterusnya. Kemudian di sini akan muncul kecamatan. Nah, datanya ini kelihatannya belum ada, belum kita siapkan untuk kecamatan Kota Kuningan ya, Kabupaten Kuningan. Kemudian masukkan kode posnya. Lalu kita akan entry, setelah itu kita akan simpan datanya. Nah, sebelum simpan, kita bisa tambah personil. Bisa diklik Pak Rianov yang tambah personalia. Nah, personalia ini adalah anggota dari atau personil dari kelompok kerja ya. Hal pertama yang diinputkan, data pertama yaitu PEG ID. Silakan dimasukkan PEG ID-nya. Bisa berapa. Lalu pilih jabatannya. Di sini kita sudah siapkan dari ketua berurut, sekretaris sampai dengan anggota. Pilih ketuanya dulu. Kemudian masukkan namanya. Kemudian masukkan jenis kelaminnya. Kemudian masukkan madrasahnya. Jadi dari madrasah mana yang bersangkutan ini. Kemudian masukkan email dari anggotanya.
Masukkan nomor HP. Yang di atas dihapus aja, Pak. Coba. Yang baris pertama bisa dihapus dulu. Pilih satuan jabatan. Ini belum terpilih. Ya. Lalu simpan. Ya. Simpan yang di bawah. Apakah bisa? Coba kita lihat. Nah, ini data ini harus kita lengkapi semua. Kita akan siapkan dulu untuk kecamatannya. Mungkin sambil kita siapkan data kecamatan, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kita siapkan data referensi kecamatan. Ya, Pak Yogo. Ya. Penjelasannya sampai di sini. Kita menunggu pertanyaan atau masih ada kelanjutannya? Masih ada, Bu. Mungkin ini kita ada data yang kelewat, harus kita siapkan data kecamatan. Ini kita siapkan dulu. Setelah itu kita lanjut, Bu. Apakah kita siapkan dulu, diberi waktu sambil menjawab pertanyaan? Silakan kalau memang ada yang. Oh iya, boleh Pak. Ya, baik, sambil menunggu disiapkan data kecamatan ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya kalau di chat Zoom ini bagaimana jika data kabupatennya belum muncul gitu ya? Ini banyak sekali nih Pak yang bertanya bahwa nih list kabupaten di Sulawesi Tenggara kosong pada menu kabupaten seperti itu. Kemudian di Jatim pilihan kabupaten kota belum lengkap. Seperti apa ini Pak Yogo penjelasannya? Ya, baik. Maaf, ini kita sedang dalam proses migrasi data, Bu. Sekarang ini kita sedang migrasi data. Sebagian kabupaten kota sudah masuk. Sebagian provinsi sudah masuk, kita sedang masukkan semua data se-Indonesia, ceritanya seperti itu. Jadi insya Allah siang ini semua bisa ready kaitannya dengan kabupaten dan provinsi dan kabupatennya, termasuk kecamatannya. Seperti itu, Bu. Ya, berarti mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk mencoba mengakses, besok insya Allah udah lengkap semua gitu ya Pak Yogo ya? Betul. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hari ini simulasi, kemudian jika Bapak Ibu ingin mencoba mengakses, insya Allah besok data-datanya sudah lengkap seperti itu ya. Ini ada beberapa pertanyaan lain, ada yang terkait kebijakan, ada juga yang teknis. Ini ada pertanyaan, apa bisa dibuatkan video tutorial untuk pengisian aplikasi, nanti hasil dari live streaming ini kan akan tersimpan di YouTube ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses ulang. Dan nanti tim konten digital dari REPM QR Project nanti akan mencoba membantu, nanti Mas Heru akan mencoba menyatukan ya tutorial yang sudah dipraktekkan oleh Pak Yogo dan Pak Rianov ini menjadi satu video yang utuh gitu ya, nanti bisa diakses kembali, nanti akan kita upload di YouTube. Lalu terkait kebijakan ini Pak Rofik mungkin bisa dibantu dijawab, Mas Heru mungkin bisa ini Pak dari Ibu Ilmawati Kasim, apakah seorang instruktur nasional FASPROF atau FASDA bisa dicatat dalam anggota KKG atau MGMP seperti itu Pak Rofik? Langsung saya jawab aja Mbak ya? Ya, langsung aja ya Pak. Semua instruktur nasional, semua fasilitator provinsi, dan semua fasilitator daerah yang tercatat di Simpatika dan dia merasa sebagai guru dan tenaga kependidikan madrasah, wajib hukumnya masuk di kelompok kerja. Gitu Mbak Ina, terima kasih. Jadi kalau juga sekaligus sebagai fasilitator, masuk juga tidak masalah ya Pak ya? Harus, bukan tidak masalah, harus, wajib masuk. Harus. Ya, justru nanti dia yang menjadi penggerak di kelompok kerjanya itu. Oh iya, siap, betul-betul sekali ya. Lalu ada pertanyaan lain nih Pak dari Bu Anissa Fauzia. Siapa yang bisa menjadi admin, lalu ditunjuk oleh siapa? Dan di dalam satu kabupaten itu berapa adminnya? Apakah bisa lebih dari satu atau seperti apa?
terkait dengan admin, kalau yang pusat yang nunjuk Pak Direktur, kalau Kanwil yang nunjuk Bapak Kepala Bidang, Penmat dan Pendis, untuk kabupaten kota yang menunjuk adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Ya, berarti setiap tingkatan adminnya juga hanya satu ya Pak ya? Ya. Ya, akan diberikan satu akses saja gitu ya. Soal kemudian apakah pada saat pelaksanaannya kemudian dibantu oleh yang lain, yang pasti untuk akses kewenangan akunnya masing-masing pejabat ya. Hanya ada satu, ya betul. Kemudian ini ada pertanyaan teknis ini Pak Yogo, dalam registrasi admin itu yang dimasukkan apakah nomor HP, telepon, atau harus ada WhatsApp-nya seperti itu Pak? Nomor HP ya, nomor HP ini sebenarnya belum kita, sistem ini belum kita integrasikan dengan WA. Jadi memang bebas sejauh ini lebih ke arah kebijakan saja. Kalau bisa ada WA-nya mungkin lebih baik ya, karena kan bisa untuk koordinasi ya. Ya, wajib ada WA-nya Mas. Ya, wajib ada WA-nya ya. Wajib ada WA-nya ya. Karena meskipun tidak terintegrasi dengan WhatsApp, namun tujuan untuk dimasukkannya kontak ini adalah untuk berkoordinasi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya wajib harus ada nomor WhatsApp-nya gitu ya. Kalau seperti tadi yang disampaikan itu kan akun admin itu hanya satu, meskipun nanti dalam pelaksanaannya ada yang bisa membantu. Nah, sehingga kalau yang satu nggak punya nomor WA, bisa dicantumkan di nomor lainnya yang punya WA ya. Tapi kayaknya zaman sekarang semua udah punya WA ya. Gitu. Pak Yogo, apakah sudah bisa dilanjut atau masih menunggu? Kita coba lanjut, Bu. Tapi kali ini boleh, silakan. Saya dibantu Pak Asep ya. Baik. Ya, silakan Pak. Sharing. Pak Asep, dah. Ya, sudah tertampil Pak. Silahkan dilanjut Pak. Kita, kalau tadi Kuningan, ini Pak Asep berperan sebagai Sukabumi ceritanya seperti itu. Kita akan membuat SK untuk kelompok kerja di wilayah Sukabumi. Nah, tadi sudah sempat dibuat, kita ubah. Nah, sistem ini tidak harus langsung jadi. Artinya, kalau memang admin ini butuh waktu, dia bisa membuat draft. Jadi dibuat dulu, kalau memang butuh waktu, simpan dulu, nanti lanjut lagi di besoknya atau di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kita bisa entry awal, kemudian kita tinggal edit saja. Nah, ini contohnya, tadi sudah diupdate, masukkan datanya semua, lalu kita masukkan data personilnya. Kita lanjut yang tadi, masukkan datanya. Data personil yang dimasukkan adalah pertama PEG ID, yang kedua jabatannya, kemudian namanya, lalu jenis kelamin, lalu madrasah asal dari personil ini, kemudian emailnya dan nomor HP-nya. Kembali tadi diharapkan emailnya ini mungkin wajib sudah ada WA-nya Pak. Tadi ya Pak Rofik sudah menjelaskan. Nah, setelah itu kita bisa tambah sampai dengan 15 kalau tidak salah ya. Ini minimal sudah ada ketentuannya, semua harus ditambahkan. Contoh misalnya ketua, sekretaris, tambahkan satu lagi. Kita akan tambahkan ya, untuk keseluruhan personil sampai semua lengkap. Bendahara. Nah, untuk mempersingkat, anggap saja ini lengkap, Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masukkan nomor HP-nya. Nah, ini cara kerjanya mirip Excel, jadi seharusnya ini sudah familiar ya, mudah. Nah, setelah ini, kalau memang ada perubahan, misalnya ada perubahan di atas, ada, oh ya, nama alamatnya dilengkapi, Pak Asep misalnya. Beri RT, misalnya RW, nama gang, dan seterusnya, sampai lengkap. Pak Yogo. Ya. Itu tambahan tag ID yang digunakan adalah yang simpatika. Baik. Tadi ada informasi tag ID yang digunakan oleh personil adalah tag ID yang sudah terdaftar di simpatika ya. Baik. Update datanya.
Setelah itu, kita sudah memperoleh kelompok kerja di level Kabupaten Kota Sukabumi dengan jenis kelompoknya, tipe kelompoknya MGMP, jenjang RA, dan mata pelajaran matematika. Ini jenjangnya kurang pas, diubah Pak Asep. MTS jenjangnya. Ya, misalnya salah gitu ya, kita salah ketik, misalnya kita ubah saja. Ya, update datanya. Pastikan emailnya ini kembali email yang valid, karena email ini akan digunakan untuk tempat mengirimkan user dan password nantinya. Ini sudah valid Pak Asep ya? Belum. Coba diperbaiki ya. Silakan diubah data emailnya. Pak Renov mungkin bisa sharing email yang bisa digunakan. dev@aegis.co.id aja Pak Asep. Baik, kita cek lagi sebelum kita aktivasi. Coba lihat lagi. Ini cek and recheck ya. Baik, ini sudah oke. Misalnya emailnya sudah oke. Semua sudah baik. Maka kita akan melakukan proses aktivasi. Ketika aktivasi, kita lihat. Di sini kita lihat ada kebutuhan harus mengupload dokumen SK yang sudah ditandatangani. Nah, dari mana dokumen SK ini? Sebelum kita tutup dulu ini, kita masuk ke menu yang lain, ada menu dokumen template yang tadi sempat kita lihat. Nah, ini contohnya kita ada template dari pusat untuk menyusun sebagai template penyusunan SK MGMP jenjang MI untuk wilayah kabupaten kota. Ini sebagai contoh saja. Ini bisa di-download Bapak Ibu sekalian, diklik. Ya. Dia akan muncul downloadnya. Setelah acara ini nanti kita lengkapi lagi karena ada beberapa template yang sudah disiapkan sebenarnya belum sempat kita upload ke sistem. Nah, ini contoh template yang diberikan oleh pusat yang nanti oleh Bapak Ibu di admin tinggal mengentrikan saja. Misalnya nomor berapa, tahun berapa, kemudian dan seterusnya dilengkapi. Nah, setelah dilengkapi kemudian tinggal di print ya. Ini saya coba memvisualisasi, membayangkan di print lalu ditandatangani. Nah, SK yang sudah diisi kemudian dicetak dan ditandatangani kemudian di-scan. Nah, scan-nya itu harus dalam bentuk PDF. Saya ulang lagi, hasil scan dari SK yang sudah ditandatangani tadi harus dalam bentuk PDF. Kemudian, anggap saja PDF-nya sudah ada, kita pilih aktivasinya dan kita upload ke dalam sistem. Nah, disinilah pilihannya PDF-nya apa misalnya. Baik. Lalu aktivasi sekarang. Ya. Nah, ketika tombol ini diklik, prosesnya adalah mengupload si file, upload dari SK yang sudah jadi PDF tadi, berikut dengan aktivasinya. Maka seketika itu juga, kelompok kerja berubah jadi dari draft, statusnya berubah menjadi aktif. Nah, dari aktif ini, kita lihat tidak bisa diubah lagi. Ya, tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah. Dia hanya bisa dilihat saja, read only saja. Seperti itu. Jadi, personilnya, data metadata dari SK-nya juga tidak bisa diubah. Kita kembali lagi. Nah, apa yang terjadi ketika diaktifasi? Di belakang layar, sistem mengirim user dan password atau akun dari kelompok kerja ini
dari email yang tadi sudah kita masukkan ke dalam sistem. Jadi email kelompok kerja tadi kita kirimkan oleh sistem, ini user password Anda loh. Gitu. Kita akan lihat, kita akan login menggunakan email yang tadi sudah digunakan untuk pendaftaran SK ini. Silakan Pak Asep, login. Ya. Kita contohkan. Kita lihat harusnya di email tadi akan muncul, ini emailnya bukan ini kah? Beda ya? Ya, bukan email yang tadi, dev. Login ke email dev@aegis. Ini untuk contoh saja. Ini real time, data dari sistem akan dikirimkan ke email dari kelompok kerja. Nah, dari sini kita bisa lihat semua email yang digunakan harus email yang valid, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan yang lupa passwordnya atau yang nggak bisa diakses misalnya seperti itu. Kalau lupa sih masih bisa ya, masih bisa dicari passwordnya. Tapi kalau nggak bisa diakses, nah kita lihat di sini, kita lihat no reply-nya. Nah, jadi ada balasan dari sistem. Kalau sistem namanya no reply @mail kkgtk-madrasah.online. Selamat, Anda sudah disetujui sebagai user kelompok kerja MGMP Kabupaten Kota Sukabumi. Berikut ini akun yang digunakan untuk login, harap dijaga kerahasiaannya. Artinya kelompok kerja ini sudah aktif user passwordnya Bapak Ibu sekalian di dalam sistem, sehingga user passwordnya bisa digunakan untuk login. Kita akan coba login sebagai kelompok kerja. Kita logout lagi. Gunakan email, gunakan user password yang dikirim via email tadi. Baik, kemudian passwordnya. Passwordnya ini walaupun kategori strong password Bapak Ibu ya, jadi tidak mudah dihack sebenarnya. Karena passwordnya cukup ya. Bisa Pak Asep loginnya? Ya, udah bisa ya, seperti itu. Nah, namun demikian, jika diinginkan, Bapak Ibu sekalian bisa setelah login pertama kali bisa melakukan perubahan password. Nah, di sini caranya ubah password. Ubah password berarti masukkan password lamanya, kemudian entrykan password baru, lalu konfirmasi password baru. Seperti itu. Lalu simpan. Kembali nanti akan ada balasan dari sistem bahwa kita sudah berhasil merubah password seperti itu. Baik, kita skip dulu perubahan passwordnya. Kita akan masuk ke fitur yang ditunggu-tunggu, yaitu pengajuan proposal. Karena kita login sebagai kelompok kerja ya. Jadi kelompok kerja itu kan berarti substansinya adalah pengajuan proposal. Baik, pilih menu pengajuan proposal. Kemudian tekan tombol tambah. Di sini akan ada muncul inputan, pertama dasar pemikiran, lalu tujuan, sasaran, dampak atau outcome, tanggal mulai dari proposal ini sampai dengan tanggal selesainya. Silakan dicoba diisi Pak. Baik. Kemudian setelah itu tambah. Kita kembali lagi, berarti kita sudah, ketika kita pertama kali mengentry, ini masih statusnya draft. Jadi kita bisa ubah, bisa kita ganti, bisa kita hapus, kalau memang dirasa belum cukup layak untuk dikirim, misalnya seperti itu. Nah, kita akan coba ubah, kita akan lengkapi datanya,
Apa yang akan kita lengkapi yaitu kegiatan dan penganggarannya. Nah, ini menarik. Nanti silakan bisa dilihat. Pertama, pilih tombol tambah kegiatan. Ya. Kemudian Bapak Ibu pilih ketik tujuannya. Bisa? Ya. Baik, kita mohon waktu kita periksa sebentar Ibu Bapak ya. Silakan mungkin sambil ada yang ditanyakan, silakan. Ya, baik Pak Yogo, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa sambil kita jawab ya. Yang pertama ini dari Gresik, pada pengajuan proposal tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini sesuai kegiatan yang kita ajukan di proposal atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu jawab Pak Rianov atau Pak Yogo atau Pak Rofik. Oke. Diulang lagi Mbak pertanyaannya Mbak. Ya, pada pengajuan proposal tanggal mulai dan tanggal selesai, ini apakah sesuai dengan kegiatan yang diajukan di proposal atau bagaimana? Kalau kegiatan ya, berarti nanti itu sudah masuk materi kedua nanti Mbak, masuk di proposal nanti. Nanti dijawab nanti ya. aja, karena secara teknis ya, nanti belum sampai ke situ ya Pak ya? Oke, ya, belum sampai ini. Lalu kita baru... Ya, oke. Ini jumlah maksimal 30 peserta di tiap MGMP dan kelompok kerja. Apakah harus diinput semua? Lalu ID untuk guru yang baru, sedangkan lalu PEK ID untuk guru yang baru, sedangkan yang lama masih NUPTK. Mohon solusinya, seperti itu Pak. Oke, saya jawab yang pertama. Jadi semua anggota yang ada di dalam SK kelompok kerja GTK Madrasah wajib diinput semua anggota, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan PEK ID, Bapak Ibu silakan bertanya sama admin simpatika di masing-masing madrasah, ya. Baik guru lama maupun guru baru semua memiliki PEK ID. Cuma mereka aja yang nggak tahu. Tanya sama admin simpatika ya. Oke. Ya. Pak, kemudian Pak yang bertugas menginput data di aplikasi ini siapa? Apakah kelompok kerja itu sendiri atau yang lain? Kalau untuk SK yang bertugas menginput adalah admin kabupaten atau admin provinsi. Yang diupload oleh masing-masing kelompok kerja itu berarti datanya Pak ya, data pesertanya. Nanti tahap berikutnya ketika kelompok kerja sudah diberikan akses untuk masuk ke sistem. Ini belum sampai, sabar Mbak ya. Ya. Oke. Lalu Pak Rofik ini masih terkait kebijakan ini Pak. Tujuan aplikasi ini ke depannya seperti apa? Apakah juga untuk mendata tendik dan PTK dari awal atau memang hanya untuk pendaftaran kelompok kerja yang terkait sama REP MIKR Project ini aja gitu? Oke. Tujuannya adalah sesuai dengan proyek Madrasah Reform. Itu kan ada yang namanya PKB. Nah, PKB itu nanti ada yang namanya Sistem Informasi Manajemen PKB yang saya jelaskan tadi. Nah, aplikasi KK GTK Madrasah ini adalah salah satu dari sub-aplikasi atau subsistem dari SIM PKB GTK Madrasah. Itu Mbak. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kembali ke Pak Yogo lagi ya Pak. Apakah udah siap ya Pak?
Mungkin tambahan, Mbak? Ya, boleh Pak Ya, Rafiq, oke. silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Maaf untuk Pak, boleh videonya dibuka Pak? Oke. Ya. Oh, video dibuka. Ya, silakan Oke, Pak. ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu semua, baik yang ada di Kanwil, Kabupaten, guru dan tenaga kependidikan madrasah, hubungan antara SIM PKB dengan Simpatika itu adalah data semua SIM PKB itu berbasis Simpatika. Jadi semua data yang ada di SIM PKB itu berbasis Simpatika. Kemudian untuk menentukan atau melakukan verifikasi data, semua yang ada di SIM PKB itu juga melalui Simpatika. Jadi ujungnya adalah, kalau dalam bahasa ringkasnya adalah, kita berangkat dari Simpatika dan berakhir di Simpatika juga. Itu Mbak, yang terkait dengan SIM PKB ini. Jadi SIM PKB itu ada di tengah-tengah antara Simpatika awal dan Simpatika ujung. Karena Simpatika ujung itu kan terkait dengan tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja guru, tunjangan khusus guru, tunjangan insentif guru, bantuan PJJ guru, dan sebagainya. Oke. Ya. Pak, ini ada juga pertanyaan kebijakan nih Pak, boleh nggak double jabatan? Misalkan ketua KKG di kabupaten sekaligus jadi ketua KKG di kecamatan, seperti itu. Ya, itu sudah sangat jelas tadi saya sampaikan bahwa semua guru dan tenaga kependidikan madrasah wajib masuk di dalam kelompok kerja, tapi dengan catatan tidak boleh masuk di 2 kelompok kerja. Apapun jabatannya, ketika dia adalah masuk di OC. Tetapi kalau masuk di SC boleh. Kalau SC ya tadi kan sudah kita bedakan tuh antara yang SC dan yang OC. Karena untuk yang SC itu tidak dipersyaratkan adanya PIK ID. Oh ya. Itu Mbak ya. Pak. Oke. Ya. Lalu kemudian nih Pak, ada dari Penma Purworejo nih nanya lewat live streaming YouTube. Pak Rafiq, SK yang didaftarkan itu apakah SK yang sudah berjalan ataukah SK baru? Mengingat beberapa SK sudah sedang ada yang sudah berjalan, seperti itu Pak. Jadi ini adalah pengelompokan dengan aplikasi, maka ini kita menggunakan pengelompokan atau pemetaan kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan dengan perspektif baru. Karena ini adalah perspektif baru, maka kita menggunakan nomor SK yang terbaru. Ya, dengan SK yang baru ya Pak. Ya. Tadi dari Penma Purworejo ini pertanyaannya, Pak Yogo apakah sudah bisa dilanjut? Atau kita masih mau tanya jawab lagi? Pak Rianov? Masih tanya jawab. Oke, ya ini ada pertanyaan nih, apakah sistem sudah menyediakan kelompok kerja yang sifatnya gabungan lintas kabupaten karena jumlah guru yang kurang, lalu itu yang approve kabupaten mana, seperti itu Pak Rafiq pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari mana ini ya? Dari Papua Barat. Oh, pantas kalau Papua Barat, betul itu, setuju itu. Tapi kalau yang tanya kok dari Jawa Tengah itu saya pertanyakan itu. Karena kita sudah sosialisasi. Tapi kalau dari Papua kita mafhum lah. Jadi untuk teman-teman yang gurunya sangat terbatas, itu nanti naik ya, naik posisinya naik. Kalau misalnya di kabupaten itu tidak cukup untuk menjadi 1 kelompok kerja, maka levelnya naik menjadi provinsi. Nah, jadi nanti menjadi MGMP, IPA, Madrasah Sanawiyah, provinsi, jadi nggak disebut kabupaten. Nah, jadi nanti yang meng-SK-kan itu adalah Bapak Kakanwil, bukan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, itulah arti pentingnya admin provinsi di sini. Itu Mbak ya? Udah clear ya? Ya, clear Pak. Ini kemudian Pak Abdul Suud nih dari Jogja ya, Pak Suud. Raise hand ini. Monggo bisa disampaikan pertanyaannya Pak. Pak Suud.
Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sambil kita menunggu Pak Yogo bisa melanjutkan kembali. Sambil kita lihat ya, tadi itu Pak Direktur sudah bergabung bersama kita, sempat bergabung tadi di awal. Nah, ini sudah bergabung kembali. Selamat siang Pak Zain, Assalamualaikum. Di unmute nggak? Pak Direktur Iya, di ini unmute. saya sudah ask to unmute nih. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Ya Pak, maaf Pak ya, tadi mau disapa tapi sepertinya terlempar Pak. Terima kasih sudah bergabung kembali Pak. Ya. Ini tadi kita dari awal sampai ini yang terakhir tadi. Saya udah ikut kok. Saya sudah ikuti dari awal. Siap Pak. Ya Pak. Baik Pak. Nah, mohon arahannya Pak seperti apa ya Pak, harapan Bapak nanti terhadap guru dan juga tenaga kependidikan madrasah yang mendaftar gitu Pak ya, yang mencoba mengikuti bantuan gitu ya, yang berusaha mendapatkan bantuan untuk pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Harapannya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ini ada sekitar 2.000 pemirsa juga nih Pak lewat live streaming YouTube selain Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini Pak. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak siapa? Sorry. Ine Pak. Ya Mbak Ine sudah beberapa kali kita bertemu. Pak Dr. Nurwafi sahabat saya tadi sudah banyak menjawab pertanyaan terutama dari Papua tadi itu penting itu. Ya Pak, maaf Pak videonya tertutup Pak Zain. Ya sengaja supaya saya Oh gitu. Supaya saya lebih leluasa bicara. Ya enggak apa-apa. Iya silakan Pak. Jadi terima kasih, saya pikir ini kesempatan yang luar biasa. Terlebih lagi nih hari ke-21 Ramadan ya kalau saya tidak keliru. Semoga saja ini berkah buat kita semua dan kita sehat walafiat. Mbak Ine, saya itu sederhana. Tugas kita di GTK itu saya ringkas menjadi 3K. Yang pertama itu kita harus mendorong untuk memberi afirmasi keberpihakan kepada peningkatan kualifikasi guru. Menurut data simpatika dari Pak Nerofik itu ada 52.000 sekian guru kita yang masih berkualifikasi S1, belum S1. Dan ini kan harus memenuhi undang-undang. Dan mudah-mudahan saja Gus Menteri sudah menyiapkan Cyber Islamic University, universitas terbuka agar guru-guru kita secara bertahap itu menyelesaikan S1-nya lewat virtual. Ya, jadi ini sudah kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita meningkatkan kompetensi. Nah, saya pikir KKGMP dan sebagainya, Madrasah Reform ini, PKB dan sebagainya, itu dalam kaitan untuk meningkatkan kompetensi guru kita. Terutama kompetensi literasi. Di mana-mana saya bicara bahwa kompetensi literasi kita harus kita tingkatkan. Karena literasi itu bisa literasi membaca, bisa literasi numerasi atau matematik, logic and matematik, bisa literasi sains, literasi sosial budaya, literasi digital, dan literasi agama. Suara saya terdengar? Atau perlu agak kencang dikit? Jelas Pak, suaranya sudah jelas Pak. Ya, jadi itu. Jadi guru-guru kita tantangannya, terutama saya minta kepada seluruh guru di Indonesia, ini kita menghadapi pembelajaran tatap muka, pastikan guru-guru kita di seluruh Indonesia itu mengikuti vaksinasi pemerintah. Nah, kemudian kalau sudah vaksin, lapor ke simpatika, Pak, saya sudah selesai vaksin kedua kalinya. Nah, ini sinyal pemerintah, ini sangat kuat. Kemungkinan besar Juli 2021 ini akan ada pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena ini kan terkait dengan keselamatan jiwa siswa-siswi kita dan keselamatan jiwa guru madrasah dan kepala madrasah. Betul protokol kesehatan. Saya itu kemana-mana bawa ini Mbak Ina ini. Bawa oil, bawa itu kemana-mana. Iya betul Pak. Ya, jadi kita tidak tahu kita menyentuh
apa dan sebagainya. Itu jadi PKB writing kita betul-betul melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program yang bagus agar guru-guru kita dipastikan literasi. Ya, Pak. Ya, maaf ini sepertinya saya harus selesaikan itunya. Ya, baik kameranya Pak. off. Tidak apa-apa, Pak. Nah, ini pantul-pantul ini. Ya. Ya. Itu yang kedua, dan kami sudah sedang memfinalkan MOU dengan Perpustakaan Nasional. Jadi insya Allah mungkin tahun ini kita berusaha guru-guru kita akan mendapatkan kartu Perpustakaan Nasional. Sehingga dimanapun mereka berada itu bisa mengakses literatur atau buku-buku di Perpustakaan Nasional. Sehingga nanti kalau Mas Ainur Rafiq menggelontorkan tukin-tukinnya atau insentifnya itu ya urusan buku sudah selesai. Jadi kan kasihan tuh ya insentif kalau itu beliin lagi buku ya saya dengan Pak Dirjen saya ketemu langsung dengan Perpustakaan Nasional agar ini tahun ini kita akan memberi layanan agar guru-guru kita mendapatkan kartu Perpustakaan Nasional. Itu yang kedua. Jadi kualifikasi guru, kompetensi guru. Nah, ini yang ketiga nih. Kaitannya dengan KKGMP pada hari ini, ya kita harus memastikan ada afirmasi terhadap kesejahteraan guru. Nah, saya mohon betul apa yang disampaikan Mas Rafiq menjadi bagian dari kita semua. Dan nanti kalau ada bantuan, ya teman-teman itu memanfaatkannya untuk peningkatan kompetensi. Jangan sampai bantuan itu yang lain-lain. Tolonglah untuk kepentingan peningkatan kompetensi. Insya Allah kalau guru kompetisinya bagus, karirnya bagus, dia akan menjadi guru inspiratif, menjadi guru inovatif. Nanti ujung-ujungnya Mbak Ina, saya lagi mendraft sesuatu dan saya sudah lapor ke Pak Dirjen agar guru-guru kita itu setiap madrasah ada guru inovasi, ada guru-guru inspiratif. Jadi insya Allah Mas Ainur Rafiq lagi berbuat sesuatu dalam waktu dekat. Insya Allah saya, nah terutama KKGMP ini. Jadi setiap madrasah kita akan SK-kan, apakah SK kepala madrasahnya atau SK dari Kakanwilnya, bahwa mereka atau SK dari pusat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendapatkan 83.000 guru-guru inspiratif atau guru-guru inovatif. Jadi, jangan ragu-ragu Mbak Ine. Luar biasa, Gelontorkan aja dana sebanyak-banyaknya, pasti itu akan berdampak kepada kualitas dan kompetensi guru. Yang terakhir, mohon betul pada guru-guru kita agar mempertimbangkan belajar melakukan adaptasi dengan dunia digital. Nah, terutama nanti saya sudah membayangkan betapa guru harus perkenalan dengan blended methods atau blended learning. Karena pasti nanti kalau betul-betul dibuka, ya meskipun secara terbatas, guru itu harus bisa mengajar secara luring, secara bertemu langsung, secara fisik, sekaligus guru juga harus menghadapi murid-muridnya di rumah masing-masing. Bayangkan aja, kalau dia mengajar 30 orang atau 35, yang luring, yang hadir secara fisik hanya 10, nah dia hanya menghadapi 25 anak-anak di rumah masing-masing. Tentu guru kerepotan dan sebagainya. Dan tadi pagi kita diskusi di Pak Dirjen di Rapim, salah satu yang kita dapatkan dari GTK itu ada sekian miliar bantuan untuk terkait dengan PJJ, proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi guru-gurunya harus memastikan diri dia terkonek dengan internet, mereka bisa mendapatkan pengetahuan tentang blended learning atau blended method.
Saya pikir itu Mbak Ine, terima kasih. Saya pikir saya senang sekali, berbahagia bisa terlibat, bersinergi, berkolaborasi dan terhubung dengan 2.000 guru-guru kita yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zain. Ya betul sekali ya. Jadi memang saat ini tuh tantangan untuk guru tuh luar biasa besar Pak. Saya juga sebagai orang tua sangat merasakan gitu ya. Kalau di awal-awal sekolah belajar dari rumah, kita pikir hanya orang tua saja gitu yang menghadapi kesulitan gitu ya. Harus tiba-tiba menjadi tutor untuk anak-anak kita. Tapi ternyata tantangan menjadi guru di masa pandemi ini juga luar biasa sih, sehingga mudah-mudahan bantuan ini nanti bisa ini ya meningkatkan kompetensi guru-guru semua sehingga menjadi guru yang siap dalam segala situasi ya, tetap bisa memberikan pembelajaran yang terbaik karena tidak bisa digantikan tuh Pak Zain, peran guru itu untuk anak-anak itu orang tua itu ya tetap tidak maksimal, tidak seperti ketika yang diajar itu adalah yang mengajar anak-anak itu adalah guru ya, karena ada banyak hal lain yang bisa disampaikan oleh guru yang tidak bisa diwakili sama orang tua gitu ya. Kalau sama orang tua anak-anak banyak ngeles gitu, kalau sama guru kepatuhannya lebih ada dan lain sebagainya sehingga hasilnya juga bisa lebih maksimal gitu. Terima kasih banyak Pak Zain motivasinya dan saya siap nih membantu mempublikasikan ya guru-guru yang inspiring dari berbagai wilayah. Nanti akan kita bantu expose ya Pak seperti apa dampak bantuan KKG dan Tendik ini bagi mereka, prestasi apa yang dihasilkan, sehingga di-share bagi masyarakat melalui media sosial kami gitu ya, untuk bisa menginspirasi guru-guru lain di wilayah lain, nanti kita akan bantu untuk bisa expose. Terima kasih banyak Pak Zain. Lalu kita lanjutkan. Saya lagi ada satu dengan Mas Nur Rafiq. Ya. Kami lagi dalam surat peraturan Menteri Agama terkait dengan perlindungan guru. Ya, ini sudah suratnya sudah Pak Dirjen sudah baca. Di dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan mengeluarkan peraturan Menteri Agama terkait dengan perlindungan guru, sehingga guru itu nyaman, enjoy, happy di madrasah masing-masing, karirnya terjamin, kemudian proses-proses kenaikan pangkatnya, kemudian karya-karya intelektualnya dihormati atau jadi umpamanya kalau guru nulis puisi, nulis lagu-lagu himne, kan ada 23.000 tuh kepala madrasah RA itu perempuan nyanyi-nyanyi. Saya kalau ketemu anak guru-guru RA saya dinyanyikan dulu itu. Selamat datang Pak Direktur, wah nyanyinya panjang. Nah itu mereka ciptakan sendiri. Nah hal seperti ini kita harus lindungi. Makasih Pak Ine. Ya. Makasih Pak Zain. Jadi guru tuh benar-benar merasakan ini ya, diapresiasi gitu ya Pak ya. Dan saya tidak mau ada guru yang mengalami perundungan atau dibullying ketika dia melaksanakan tugasnya. Iya betul. Ya, semoga lancar ya Pak dan sukses program-programnya. Jadi bisa memberikan hal yang baik untuk guru gitu ya, sehingga memotivasi nih Pak, generasi muda sekarang tuh kayaknya minatnya untuk menjadi guru itu rendah sekali loh Pak Zain ya. Jadi kalau nanti kualitas kesejahteraan guru, udah ada perlindungan dan lain sebagainya, semoga motivasi generasi penerus kita untuk menjadi guru juga semakin meningkat gitu ya. Nah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini ada Pak Abdul Suud nih yang sudah raise hand dari tadi, mohon maaf Pak. Silakan Pak Suud bisa disampaikan pertanyaannya. Yogyakarta ya? Dulu ya dari Jogja Pak. Sebentar saya unmute dulu ya Pak Suud ya. Pak Suud. Ya, silahkan di unmute Pak. Ya. Pak Suud, audionya belum keluar nih Pak Suud, tapi udah ter-unmute. Kok nggak masuk, kenapa ya? Mas Heru, bisa dibantu? Ya, sudah keluar Pak, audionya silahkan Pak Suud. Selamat siang Pak Dir, Pak Rafiq. Mari. Baik, terima kasih Mbak Ina. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan mumpung kita ketemu. Yang pertama tadi itu disampaikan untuk nanti upload SK itu kan dengan nomor unik. Nah, itu penomoran SK itu kan sudah ada rumusnya.
Apakah itu nanti jadi misal gini kan, SK KKG MGMP kan kemarin Pak Rafiq sudah memerintahkan tahun 2020 kan sudah kita kirim semua itu. Data-data semua sudah semua data KKG MGMP Pokjawas. Nah, apakah itu nanti itu diganti atau ada mekanisme lain gitu ya untuk nomor unik tadi itu agar kemudian tidak sinkron atau tidak jumbo dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, kemarin di Nun Sewu kemarin di sosialisasi saya kan saya sampaikan agar nanti yang upload proposal itu bukan kita, artinya bukan DCU atau bukan PCU, karena itu nanti jadi beban pekerjaan sendiri Pak. Nah saya kemarin sampaikan bahwa itu nanti tetap para pengurus KKG, MGMP, Pokjawas dan KKM. Nah tadi di informasinya semua itu kok admin Pak. Nah ini nanti mohon dipertimbangkan itu ya. Karena nanti beban admin itu luar biasa Pak. Belum nanti yang terkait pemenuhan kemarin PCU, DCU belum selesai, nanti harus mengawal PKB gitu kan. Nah 2 hal ini Pak, saya pikir ini krusial yang harus kemudian dituntaskan mumpung ini banyak admin yang ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mbak ya, saya jawab ya. Oke, terima kasih Pak Suud. Itu sudah kita antisipasi Pak Suud. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa launching aplikasi KKGTK Madrasah ini ada 2 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah pemetaan kelompok kerja. Tahap pertama adalah pemetaan kelompok kerja. Tahap kedua adalah tahap ajuan proposal. Itu ya. Untuk tahap pertama yaitu pemetaan, ini memang menjadi ranahnya Kepala Kantor Kementerian Agama atau oleh Kakanwil atau oleh Kabid atau oleh Kasih di Kabupaten Kota. Untuk pemetaan Pak ya. Tapi untuk ajuan proposal itu yang melakukan adalah kelompok kerja masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ajuan proposal itu nanti yang mengisi adalah kelompok kerja masing-masing, bukan admin, bukan admin ini ya, admin provinsi atau admin kabupaten kota ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa untuk aplikasi KKGTK Madrasah ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah pemetaan dengan munculnya SK, sekaligus nanti ada nomornya. Yang kedua adalah ajuan proposal. Untuk yang pertama, itu menjadi ranahnya kantor Kementerian Agama. Nah, terkait dengan nomor, untuk nomor itu sesuai dengan aturan PMA, Peraturan Menteri Agama. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama. Jadi yang nomor unik itu nanti, itu adalah data di sistem kita, Pak Suud ya. Jadi nomor SK-nya tetap nomor SK dari masing-masing kabupaten kota, juga dari masing-masing provinsi, kantor wilayah provinsi. Itu Pak ya, jadi untuk nomor SK tidak di generate dari pusat tidak, tetapi setelah nomor SK itu ada, kemudian adminnya menginput secara benar dan akurat, maka nanti di pusat itu ada sistem tersendiri yang mendetek bahwa nomor ini adalah nomor uniknya ini, gitu Pak. Itu tapi sistem Pak. Tapi itu sistem Pak ya. Jadi untuk nomor SK tetap sesuai PMA kita terkait dengan penomoran SK baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Barangkali demikian Mbak Ina. Ya, apakah sudah cukup Pak Suud? Ya, siap. Terima kasih. Nah, Pak Zain, ini mungkin ada pertanyaan yang bisa dibantu dijawab ya Pak, jika Bapak tidak ada sedang meeting yang lain gitu mungkin Pak ya. Ada pertanyaan nih, atau Pak Rafiq juga bisa menanggapi juga ya Pak ya mungkin ya. Ini Pak, bagaimana dengan kesejahteraan operator seperti itu Pak? Karena kan tadi yang disinggung guru ya, ini jadi mungkin karena di sini juga banyak yang hadir operator, bagaimana terkait kesejahteraan operator, karena masih banyak juga yang honorer seperti itu. Pak Rafiq mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak. Oke, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur di beberapa forum bahwa Direktorat GTK itu melakukan
3K, 3 peningkatan. K3 katakanlah begitu. Jadi yang pertama adalah peningkatan kualifikasi yang pertama. Kemudian K yang kedua adalah peningkatan kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi ada 3, kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan. Yang namanya kesejahteraan itu berbanding lurus dengan kompetensi, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kompetensinya rendah, maka kesejahteraannya juga biasanya rendah. Tetapi kalau kompetensinya bagus, misalnya kalau teman-teman guru pegawai negeri mungkin yang sudah golongan 4C, 4D itu mungkin sudah tidak ada masalah ya dari segi kesejahteraan. Guru PNS yang sudah di 4A, 4B itu mungkin sudah lumayan. Tetapi mayoritas guru kita itu kan non-PNS, ya, mayoritas. Apalagi berbicara tentang tenaga kependidikan. Nah, maka mulai dengan adanya program kerjasama dengan World Bank, inilah kita mulai menyentuh tenaga kependidikan madrasah. Yang menurut kategori kita, meskipun itu di BMA itu sebenarnya ada 9, tetapi untuk pengkategorian dalam kelompok kerja ini kita bagi menjadi 7. Yang pertama adalah kepala madrasah. Kalau kepala madrasah saya yakin nggak ada masalah dari segi kesejahteraan ya. Nggak tahu kalau di kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ya. Mungkin ada juga yang istilah kita adalah swasta. Kemudian yang kedua pengawas. Ya, kalau pengawas saya yakin kesejahteraannya sudah cukup lumayan lah karena mereka mayoritas minimal 3C ke atas ya. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya adalah KKTU. Ya, TU. Saya kira kalau TU di madrasah negeri, katakanlah begitu, itu saya kira dari segi kesejahteraan sudah cukup lah. Nah, ini yang bermasalah adalah TU yang ada di madrasah swasta. Nah, madrasah swasta di Indonesia itu berbanding 95% berbanding 5%. Jadi 5% itu madrasah negeri, 95% itu adalah madrasah swasta. Artinya apa? Dari 1000 TU yang ada, itu hanya 50 yang kesejahteraannya sudah lumayan, tetapi ada sekitar 950 TU yang kesejahteraannya mungkin Bapak Ibu bisa memahami sendiri, sesuai dengan kondisi madrasah masing-masing. Nah, dengan adanya program ini, kita ingin menyentuh semuanya. Nah, sentuhan pertama saya kira mulai dari sentuhan kompetensi, atau sentuhan kualifikasi, baru nanti kesejahteraan. Karena kalau kita langsung ke kesejahteraan, maka kita perlu merubah regulasi yang cukup drastis, dan itu kita akan mengalami kesulitan. Nah, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan PKP ini, dengan melakukan pengelompokan ini, maka nanti kita akan melakukan PKP terhadap TU, kemudian TA itu tenaga administrasi. Nah, tenaga administrasi itu masuk di dalamnya adalah operator simpatika atau administrasi yang lain. Kemudian juga nanti ada tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, kemudian juga pembina asrama. Nah, ini yang mungkin yang ditanyakan ini adalah admin di kabupaten kota mungkin ini yang bertanya ini ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kepala seksi pendidikan madrasah di kabupaten kota. Nah, memang terkait dengan tenaga kependidikan admin yang ada di Simpatika, Direktorat GTK memang tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah strukturnya adalah di sekretariat, bukan di Direktorat GTK. Ini untuk admin kabupaten dan provinsi loh ya. Saya tidak berbicara operator yang di madrasah, tetapi kita berbicara admin Simpatika yang ada di provinsi dan di kabupaten kota. Nah, untuk itu pada waktu kemarin kita rakor secara nasional di hadapan para kepala bidang seluruh Indonesia, saya mengharapkan untuk admin Simpatika yang di Kanwil itu tolong ditambah, jangan hanya 1. Karena pekerjaan admin Simpatika yang ada di Kanwil saat ini luar biasa besar. Nah, saya sudah memohon kepada para kabid Penma di seluruh Indonesia untuk menambah itu. Kalau kami di pusat, itu dari admin Simpatika pusat yang hanya 1 Mas Arief itu, sekarang kita tambah 7 orang, menjadi 8 orang. Nah, saya harapkan nanti di kabupaten atau di provinsi juga seperti itu, ditambah Pak adminnya Pak Suud ya.
Jadi adminnya ditambah, kalau yang sekarang ini 1 ditambah 5 menjadi 6. Nah, insya Allah nanti akan bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu ya terkait dengan admin. Nah, yang jelas kami tetap mengupayakan kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan kita, dan mulai tahun 2020-2021 ini kita mulai menyentuh tenaga kependidikan madrasah dengan pemetaan yang sedang kita lakukan ini. Barangkali itu Mbak Ina. Ya, siap. Terima kasih Pak Raufik. Jadi mohon ditambah lagi kesabarannya gitu ya, mungkin ya Bapak Ibu operator ya, kalau saat ini aplikasinya banyak dan lain sebagainya. Ini ada tim di pusat yang sudah menaruh perhatian yang luar biasa gitu ya, yang dalam perjalanan menuju ke sana gitu. Semoga dalam waktu yang tidak lama. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Raufik nih, Ketua KKG tapi belum sertifikasi. Ini seperti apa ke depannya? Apakah Ketua KKG itu disyaratkan harus sudah punya sertifikasi atau seperti apa Pak Raufik? Persyaratan untuk menjadi anggota KKG atau kelompok kerja GTK Madrasah itu tidak harus sertifikasi. Jadi siapapun dipercaya oleh teman-teman yang menjadi ketua, dipersilahkan. Ya, jadi tidak masalah ya, Bu ya. Baik Pak Yogo, Pak Rianov dan tim, apakah sudah siap untuk melanjutkan? Ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Apakah mungkin bisa kita lanjut, Pak Rianov? Bisa, Bu. Nanti lanjut Pak Yogo. Silakan. Ya. Silakan Pak Yogo. Pak Yogo, sudah bisa di-unmute? Itu Pak Ya, Yogo belum sudah bisa. Oh ya sudah. Baik, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah sampai, nyambung dengan pertanyaan, proposal ini dibuat bukan oleh admin, tapi langsung oleh kelompok yang bersangkutan. Jadi lihat, kita di sini login sebagai MGMP Kabupaten Kota Sukabumi kelompok kerja. Jadi proposal ini hanya muncul, menu pengajuan proposal ini hanya muncul di akun kelompok kerja. Jadi bahkan admin pun tidak bisa untuk membuat proposal seperti itu. Jadi ini admin hanya sebatas memverifikasi saja, melihat kemudian mengapprove atau tidak mensetujui atau tidak setuju. Baik, kita kembali lagi. Dalam penyusunan proposal, setelah kita inputkan dasar pemikiran, tujuan sampai dengan tanggal selesai, dilanjutkan dengan penambahan kegiatan, input kegiatan. Kita bisa lihat di sini, ada tambah kegiatan, klik tambah kegiatannya, maka akan muncul baris di mana kita bisa menginputkan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Contoh, dalam hal ini, tujuannya apa, bentuknya seperti apa, narasumbernya siapa. Dan tanggal pelaksanaannya, tanggal dan jam ini pun bisa disertakan. Saya ulang lagi, ini dilakukan oleh kelompok kerja. Nah, setiap kegiatan harus dilengkapi dengan penganggaran. Caranya, klik tombol positif di sini. Misalnya kita tujuan 3 nih, kita ingin membuat penganggarannya. Kita akan coba, kami sebut ini seperti RAB. Klik tombol tambah RAB-nya. Kemudian kita masukkan datanya. Misalnya kita kebutuhannya kertas HPS misalnya ya. Misalnya kertas HVS, kemudian kita akan membuat ini butuh 3 rim, 3 ya, 3 saja misalnya. Untuk kebutuhan ini, satuannya rim. Kemudian di-input satunya misalnya ya 60.000 misalnya. Kemudian kita simpan,
Kita lihat di sini. Kemudian kita membuat nah, kita lihat dari satu rim itu seharga 60.000 dibutuhkan 3 rim. Artinya total kebutuhannya adalah 18.000. Jadi kegiatan ini yaitu kegiatan 3 membutuhkan 180.000. Kita tidak hanya butuh kertas, misalnya kita butuh konsumsi misalnya ya. Kita tambahkan satu lagi. Ya, tambahkan satu lagi misalnya konsumsi. Kemudian kita masukkan kuantitasnya, kita pesertanya misalnya ada 50 orang misalnya. Seperti itu. Kemudian satuannya box untuk konsumsinya. Satu, harganya misalnya ini 15.000 ya, ini sebagai simulasi saja. Lakukan proses penyimpanan. Oke. Nanti setelah itu kita akan melihat akumulasinya bisa Nah, kita lihat berarti total kebutuhannya ini untuk kegiatan yang ketiga total 930.000 dan seterusnya. Jadi semua kegiatan ini dari kegiatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tinggal diinputkan saja menjadi bagian dari proposal. Nah, kegiatan ini bisa jadi tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari. Nah, kalau memang belum bisa diselesaikan, simpan saja dulu, lanjut besoknya seperti itu. Nah, kalau kita lanjut besoknya, kita kembali lagi ke depan, maka statusnya tetap ini masih draft. Kemudian kita merasa, oh ini sudah cukup, kegiatannya sudah lengkap, berikut dengan penganggarannya, kita akan mengajukan ke pihak yang berwenang. Coba kita klik ubahnya, tekan tombol ubah lagi, kita akan mengajukan data ini. Caranya, ada tombol ajukan di bawah, klik tombol ajukan. Apakah kamu yakin ajukan proposal? Jika yakin, oke. Ya. Nah, setelah itu, data sudah terkunci. Jadi proposal sudah terkunci. Ini menunggu hasil sedang dievaluasi oleh admin. Kalau misalnya kelompok ini ada di Sukabumi, levelnya skupnya kabupaten kota, MGMP-nya, berarti yang memeriksa adalah admin level atau daerah Sukabumi seperti itu. Kita akan coba login sebagai admin Sukabumi untuk memeriksa proposal dari MGMP di wilayahnya. Kita ceritanya masih hanya baru satu ya yang mengajukan. Bisa jadi dalam satu kota, bisa jadi lebih dari satu kelompok kerja. Oke, kita akan coba login sebagai admin Sukabumi. Kita lihat. Nah, di admin Sukabumi, di sini ada menu verifikasi proposal. Ya, di verifikasi proposal ini, kita akan lihat siapa yang mengajukan. Kita lihat, oh rupanya ada yang mengajukan. Yaitu, coba kita lihat. Oke, ini proposalnya, dasar pemikirannya, tujuannya, tanggal mulai dan tanggal selesainya. Kemudian kita lihat kegiatannya ada 3. Ini contohnya seperti tadi. Siapa yang mengentrikan ini? Ya, yang mengentrikan ini adalah kelompok kerja MGMP yang tadi. Oke, kita lihat dalamannya dari kegiatan ini. Kegiatan pertama, membutuhkan dana 2.600.000. 26 juta ya, 26 juta. Yang kedua, kita lihat butuh 500.000. Kegiatan yang ketiga, kita lihat butuh 930.000. Nah, di sini digunakan oleh admin untuk memverifikasi, untuk mengecek apakah ini valid atau tidak, dan seterusnya. Nah, kalau memang sudah oke, tinggal tekan tombol setuju. Kalau memang dirasa tidak oke, oh ini ada yang salah atau bagaimana, tinggal klik saja. Kalau disetujui, tekan tombol setuju. Tekan tombol setuju, oke. Maka proposal sudah resmi disetujui. Nah, step berikutnya adalah
pendanaannya, pencairannya ya, mungkin seperti itu. Nah, sejauh ini aplikasi sudah sampai dengan verifikasi proposal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu, Bapak sekalian. Saya kembalikan ke admin. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Yogo penjelasannya. Berarti ini udah penjelasan terakhir Pak ya, terkait teknisnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin jika masih ada pertanyaan bisa kita koordinasikan untuk dijawab oleh para narasumber yang ada di sini ya saat ini. Nah, kemudian mungkin ada beberapa hal yang ingin kembali saya highlight, yakni nanti insya Allah video tutorialnya ini bisa disaksikan kembali di YouTube. Nanti tim konten digital Mas Heru mungkin akan membantu mengeditkan ya, dikumpulkan jadi satu, karena tadi kan kita terjeda-jeda, nanti akan dipotong-potong dikumpulkan jadi satu tutorialnya, nanti akan kami upload di website mrc.kemenak.go.id ya. Nanti linknya akan akan kami coba tempelkan juga di chatbot. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses chatbot yang terkait PKB. Kemudian jika menghubungi live agent juga bisa, nanti akan dibantu untuk diinformasikan. Kemudian nanti juga mungkin ke depannya kita akan berkoordinasi dengan tim pengembang ya untuk bisa memberikan bantuan teknis gitu bagi Bapak Ibu yang terkendala dalam menggunakan portal ini. Nah, ini ada pertanyaan nih melalui chat. Ini adalah Pak Yogo, mungkin bisa bantu dijawab ini terkait teknis. Bagaimana jika ada admin yang salah menekan tombol ajuan gitu ya, tidak sengaja, padahal seharusnya belum bisa diajukan. Nah, bagaimana ini cara mengeditnya gitu ya? Seperti itu Pak Yoga, mungkin bisa dijawab. Sementara ini kita belum ada fitur untuk reverse ya, dikembalikan, karena kebijakan sementara ini memang satu arah, kecuali nanti dari pihak Pak Rofik mungkin diinginkan ada pengembalian, boleh nanti kita tambahkan fiturnya. Oh iya, atau mungkin sistemnya mengajukan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu Pak Rofik. Mungkin bisa dibuat seperti itu ya, kalau udah terlanjur submit padahal salah, berarti harus menghubungi jenjang yang lebih tinggi untuk membuka akses revisinya, atau seperti apa Pak? Oke, mungkin saya tanggapi Mbak ya. Ya silakan Pak Rofik. Oke, terima kasih. Terkait dengan salah input katakanlah begitu ya, salah itu yang pertama, kita penekanannya jangan sampai salah input, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya masih terjadi seperti itu nanti itu pentingnya prinsip kita 5K1E ya. Nah, prinsip kita adalah 5K1E. Yang pertama adalah K, komunikasi. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah K, koordinasi. Kemudian K ketiga itu konsultasi. Kemudian K keempat itu konsolidasi. Kemudian K yang kelima itu adalah kolaborasi atau kooperasi. Dan yang terakhir eksekusi. Kalau nanti cukup dengan 1K saja, yaitu komunikasi, kok bisa langsung kita eksekusi. Jadi prinsipnya itu. Jadi ada dua catatan ini Mbak terkait dengan pertanyaan tadi. Kita harapkan jangan sampai terjadi salah pencet, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila misalnya terjadi kesalahan seperti itu, bisa kita memakai prinsip 5K1E. Barangkali itu Mbak, terima kasih. Ya Pak Rofik, terima kasih. Terus ini ada dari Kasipenmat Kabupaten Gresik nih, mengulang pertanyaan tadi tuh Pak, yang oleh Pak Rofik di pending gitu ya, di sesi berikutnya gitu. Ini adalah kapan tanggal mulai dan selesai pada pengajuan proposal itu sesuai dengan kegiatan yang diajukan, seperti itu Pak. Apakah sudah bisa dijawab pertanyaan ini? Nah, terkait dengan tanggal, tadi kan Bapak Ibu sudah, ini terutama Ketua Kelompok Kerja ya, Bapak Ibu tadi kan sudah lihat ya, di situ bahwa untuk yang mengisi ajuan proposal itu adalah kelompok kerja. Baik itu bisa saja nanti ketua kelompok kerjanya, atau sekretarisnya,
atau bendaharanya yang menginput data itu bisa mereka, atau bisa bareng-bareng. Jadi bergerombol di warung kopi begitu bareng-bareng input data, itu nggak apa-apa. Itu menjadi tanggung jawab kelompok kerja. Nah, terkait dengan tanggalnya, kita harapkan sesuai dengan antisipasi kita pelaksanaan kegiatannya itu sekitar Juni sampai Oktober. Oktober itu sudah pelaporan ya. Oktober itu sudah pelaporan. Kita harapkan nanti pelaporannya bisa disampaikan. Nah, terkait dengan pelaporan, sebenarnya tadi Mas Yogo tadi bisa sampai ke situ sebenarnya. Sistemnya sudah jadi sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita sampaikan di waktu berikutnya saja, karena itu sudah mengenai laporan. Yang penting sekarang ini adalah pemetaan dulu, kemudian yang kedua, teman-teman kelompok kerja mendapatkan akun untuk mengisi atau menginput proposalnya. Setelah itu nanti kita proses lebih lanjut. Barangkali itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi boleh dibikin bareng-bareng di warung kopi, kata Pak Rofik, tapi jangan pas bulan puasa ya, nanti atau setelah jam berbuka gitu ya. Oke, terus Pak tadi ngomong-ngomong soal username dan password tuh sekalian ya, ini tadi ada yang bertanya nih, nah gimana caranya mendapatkan password dan username-nya itu Pak? Ya, silakan teman tim pengembang yang menjawab ini Pak. Ya, silakan Pak Yogo, gimana mekanismenya ini Pak? Tadi sudah kita jelaskan di awal Pak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, ada 2 user di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah admin, tentunya dimulai dari registrasi admin. Tadi ada tombol registrasi admin, memasukkan nomor HP, nama, email, dan kabupaten kota kalau memang level kabupaten kota, dan memasukkan provinsi kalau memang admin provinsi. Nah, setelah itu nanti akan muncul, akan diverifikasi oleh admin kita. Untuk kemudian jika disetujui, maka Bapak Ibu akan dikirimkan email yang isinya adalah user password untuk login sebagai admin. Namun, jika Bapak Ibu adalah kelompok kerja, maka Bapak Ibu harus menunggu aktivasi SK yang dilakukan oleh admin. Jadi, admin setelah berhasil login ke dalam sistem, maka admin membuat SK untuk kelompok kerja yang ingin dibuatkan usernya. Nanti, SK yang sudah aktif, secara otomatis sistem akan mengirimkan user password ke email dari kelompok kerja tersebut. Disitulah ada muncul user dan passwordnya. Kita tadi sudah demokan di awal. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, siap Pak Yogo ya. Jadi silahkan dicek-cek emailnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah mendaftar nanti kalau bagi admin bisa register seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Yogo masih soal teknis nih. Apakah daftar akun provinsi ini tidak bisa pakai email seksi ataukah harus email pribadi gitu? Maksudnya emailnya tuh harus email institusi atau email pribadi seperti itu? Secara teknis bebas Ibu, selama Bapak Ibu sekalian, email yang digunakan bebas, selama memang itu email bisa diakses ya, seperti itu. Tapi ini kami kembalikan kepada stakeholder, misalnya Pak Rofik, apakah diperkenankan email bebas atau harus instansi, tapi secara teknis semua email yang aktif itu bisa digunakan. Ya, oke, Pak Rofik. Mungkin saya tambahin Mbak Ina ya. Ya. Nah, terkait dengan ini. Memang ini ada 2 jawabannya. Yang pertama, sebaiknya untuk admin pusat, admin provinsi, dan admin kabupaten kota sebaiknya memakai email resmi. Ya, memakai email resmi. Tetapi untuk kelompok kerja, karena itu bukan struktural, maka bisa digunakan emailnya ketua kelompok kerja, atau bendaharanya, atau sekretarisnya, atau membuat baru, tapi namanya kelompok kerja. Kalau membuat baru, berarti nanti kan semua anggota bisa mengakses itu. Nah itu mungkin Mbak tanggapan kita. Ya betul. Jadi mungkin lebih dipikirkan soal sustainability-nya ya Pak Rofik ya. Kalau email pribadi itu kan ya kecenderungannya kalau mau diestafetkan ke anggota yang lain kan jadi susah gitu ya. Jadi mungkin bagus tuh Pak tadi saran untuk membuat email khusus kelompok kerja ya. Nanti jadi bisa diakses oleh seluruh anggota. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Niken dari Kanwil DKI.
Tadi Pak Rofik sudah menjelaskan bahwa SK-nya itu adalah baru gitu ya Pak, tapi ini ada pertanyaan, boleh tidak menginput SK yang sudah terbentuk karena tahun 2020 itu baru saja membuatkan SK bagi para KKG, MGMP, MGBK, KKM, dan Pokjawa sesuai dengan Juknis, seperti itu Pak. Oke, langsung saya tanggapi. Boleh sekali, ya, boleh banget. Nah, jadi kalau yang itu catatan seperti tadi filosofinya, jangan sampai ada anggota kelompok kerja yang ada di dua tempat. Nah, itu nanti pasti akan tertolak secara sistem. Itu ya. Jadi jangan sampai SK yang lama itu ada satu, misalnya namanya Abdul Qadir, itu masuk di MGMP juga masuk di KKG. Itu jangan sampai terjadi. Itu intinya di situ. Itu ya. Jadi boleh seperti itu dengan catatan tidak ada double data atau data ganda untuk masing-masing kelompok kerja. Barangkali itu, Mbak. Ya, Pak, ini saya membacakan masukan ya Pak dari GTK Madrasah NTT. Mengucapkan salut untuk kerja hebat Direktorat GTK Madrasah. Namun ada masukan nih Pak bahwa untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan pada madrasah melalui sarana seperti Pokjawas, KKM, MGMP, dan lain sebagainya ini harus dibuat pemilahan untuk daerah-daerah tertentu yang sifatnya diskresi seperti NTT, Papua, Papua Barat, yang pada kabupaten tertentu itu jumlah madrasahnya sangat terbatas, daerahnya juga kepulauan seperti itu ya. Belum lagi keberadaan madrasah swastanya sangat terbatas dalam semua aspek termasuk SDM-nya. Seperti itu Pak Rofik, mungkin ingin ditanggapi Pak. Ya, terima kasih masukannya, itu sudah kita pikirkan, maka kita ada program khusus untuk daerah-daerah tertentu. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ya, terima kasih Mbak Ina. Ya, betul Bapak Ibu sekalian ya, ini memang sangat bertahap sekali dan yang kami semua sudah ketahui memang di komponen 3 RIPM IKR ini memang punya proyek khusus untuk daerah 3T ya Pak Rofik ya, sehingga insya Allah semua sudah berusaha memperhatikan dengan seadil-adilnya gitu Pak ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayahnya seperti itu. Ya Bapak Ibu, karena waktu sudah mendekati pukul 12, mungkin juga waktunya beribadah ya, bahkan di wilayah lain sudah masuk saatnya sholat ya. Kami cukup sekiankan acara hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa disampaikan melalui layanan Madrasah Digital Care. Kemudian nanti akan kami informasikan melalui sosial media ya, di mana Bapak Ibu sekalian bisa mengakses informasi tutorial pendaftaran kelompok kerja yang sudah dipaparkan hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Pak Zain, terima kasih banyak atas arahannya. Pak Rofik, kemudian Bapak Ibu dari Kanwil, Bapak Kasih, Kabid Penmat, juga Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan di YouTube Madrasah Reform. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi di webinar sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.